Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Purmabesari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mind mapping terkait dengan filsafat pendidikan modern. Jadi seperti yang dilihat di layar, peta konsep ini memuat 6 cabang utama. Yang pertama itu adalah aliran atau paradigmanya, kemudian epistemologi, ontologi, dan aksiologinya. Kemudian yang ketiga kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat itu konsep pembelajaran dan penilaian. Yang kelima, lingkungan belajar dan ekologi pengetahuan, serta yang terakhir adalah tokoh dan implikasi praktisnya. Nah, adapun tujuan penyusunan mind mapping ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pemikiran-pemikiran modern ini mengubah pandangan kita tentang pendidikan dari sekedar hanya proses mengajar menjadi proses pembentukan manusia yang utuh dan mampu berpikir secara kritis. Nah, di sini sebenarnya tujuan pendidikan menurut filsafat pendidikan modern itu adalah bagaimana kita mampu mengembangkan manusia secara utuh. Jadi secara utuh ini bukan hanya dari dimensi intelektualnya saja, namun dari dimensi sosial, moral, dan eksistensinya. Jadi tujuan pendidikan modern itu dapat diringkas ke dalam 5 dimensi utama, yaitu yang pertama dari dimensi individunya sendiri, jadi menjadi individu yang otonom dan kritis, jadi mampu menumbuhkan kemampuan berpikir secara mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, bagaimana kesiapan hidup dalam menghadapi dunia yang kompleks ini. Jadi, bagaimana pendidikan itu mampu menyiapkan manusia yang adaptif, kemudian kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, dari segi keadilan dan keemansipasi sosial, jadi bagaimana pendidikan harus menjadi praktis yang membebaskan dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial yang timpang. Kemudian adalah membentuk nilai dan karakter manusia. Jadi di sini ada pendekatan humanis dan juga ethic of care, sehingga di sini mampu membangun empati, kepedulian, dan penghargaan. Kemudian yang kelima, keseimbangan antara qualification, socialization, dan subjectification. Jadi membekali kemampuan untuk menumbuhkan keterlibatan sosial dan juga pribadi yang etis dan bertanggung jawab. Nah, dengan kata lain, pendidikan modern itu tujuannya yaitu membentuk manusia yang otonom, kritis, kreatif, dan berkeadilan, ya, serta mampu hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat yang selalu berubah. Nah, adapun bisa dilihat di sini cabang pertama yaitu dari aliran atau paradigmanya. Dapat dilihat di sini yang pertama aliran pragmatis ini oleh John Dewey, di mana belajar sebagai pemecahan masalah dan pertumbuhan dalam pengalaman. Yang kedua itu adalah konstruktivisme di mana oleh Piaget dan Vygotsky, yaitu dari Piaget sendiri pengetahuan itu dibangun secara aktif. Kemudian dari Vygotsky, bagaimana peran sosial dan zona development itu mampu mengembangkan kemampuan dari siswa. Kemudian berikutnya yaitu humanisme dari Maslow dan Rogers, jadi menekankan pada kebutuhan psikologis dan aktualisasi dari siswa. Kemudian yang berikutnya itulah kritis atau rekonstruktivisme oleh Freire, di mana ada dialog, ada kesadaran kritis, dan juga pembebasan sosial dalam pendidikan. Kemudian terakhir itu adalah perennialisme atau esensialisme, jadi kita tetap menghargai kedalaman pengetahuan dan disiplin akademik sebagai dasar intelektual. Nah, cabang berikutnya itu bisa dilihat, jadi kalau dari sisi ontologisnya, ya ontologis itu mengenai apa yang ada dalam realitas pendidikan. Jadi realitas pendidikan itu terbentuk melalui relasi individu dan masyarakat, di mana di sini ada implikasi dari aktornya, yaitu siswa dan guru, ada strukturnya, yaitu sekolah dan kebijakan, dan praktisnya itu adalah kurikulum dan evaluasi yang saling melengkapi satu sama lain. Kemudian dari sisi epistemologinya, jadi apa itu pengetahuan dan bagaimana kita mengetahuinya. Jadi hakikat pengetahuan itu yaitu berada di antara objektivitas dan konstruksi sosial. Jadi bagaimana memvalidasi pengetahuan itu yaitu dari pengalaman, rasionalitas, dan terakhir itu yaitu data empiris tentunya, sehingga semuanya itu saling melengkapi. Nah, berikutnya itu mengenai aksiologi. Jadi apa sih nilai dari pendidikan itu? Jadi tujuannya adalah untuk keadilan, kebajikan, dan otonomi dari individu tersebut. Kemudian pendidikan itu sekali lagi bukan hanya transmisi konten saja, tetapi pembentukan manusia dan juga warga yang bermartabat. Di sini juga dapat lihat terkait dengan kurikulum dan pembelajarannya. Nah, untuk kurikulum dan pembelajarannya di sini itu terdiri dari bisa dilihat di sini adalah bagaimana mampu mengakomodasi pengalaman dan juga dokumen. Kemudian di kurikulum itu berbasis dengan kompetensi. Jadi sekarang kompetensi abad 21 dan juga berbasis konten.
kemudian bersifat interdisipliner, kemudian di sini tujuannya menuju literasi, ya baik itu literasi data, kemudian literasi sains, kemudian mampu mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, adapun konsep pembelajaran dan penilaiannya sendiri, jadi sekarang kita sering sekali mendengar istilah pembelajaran model problem based learning atau project based learning, di mana belajar itu berbasis masalah atau project agar lebih relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kedua yaitu inquiry dan discovery learning. Jadi dengan inquiry dan discovery learning itu akan mendorong rasa ingin tahu dan pencarian makna apa itu pengetahuan sendiri. Kemudian dengan zona proximal development dan scaffolding, jadi kemampuan dari siswa itu akan semakin meningkat dengan dukungan adaptif yang berbasis tentunya dengan kebutuhan siswa. Kemudian social emotional learning. Jadi ada keseimbangan di sini antara kognitif dan emosional, serta bagaimana pembelajaran itu yang dari teacher center itu menjadi student center, sehingga di sini akan menciptakan siswa yang secara personal itu mampu adaptif, kemudian mencerminkan bagaimana humanisme itu sendiri. Nah, untuk lingkungan belajar dan ekologi pengetahuan, menurut filsafat pendidikan modern sendiri, jadi ruang belajar itu bersifat fleksibel dan hybrid. Jadi bagaimana sekarang itu juga menggabungkan antara ruang fisik dan ruang digital. Banyak LMS yang sudah dibentuk. Kemudian bagaimana komunitas itu berperan sebagai learning space, jadi melalui service learning. Kemudian ada ekopedagogi dan keberlanjutan, yaitu Sustainable Development Goals. Jadi salah satunya itu menanamkan kesadaran lingkungan, di mana sekarang terjadi cukup banyak kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu sendiri. Dan yang terakhir itu bagaimana paradigma lifelong, life-wide, and life deep learning. Jadi memastikan pembelajaran itu tidak hanya berhenti di sekolah, namun mampu berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi disinilah mengapa pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya ditopang oleh guru, namun juga pendidikan di rumah ditopang oleh orang tua dan juga masyarakat tentunya. Kemudian yang keenam itu tokoh yang berperan dalam filsafat pendidikan modern ini sendiri itu yang pertama adalah Dewey, John Dewey, di mana belajar itu dari pengalaman, ya, jadi menciptakan demokrasi di kelas. Kemudian oleh Freire, jadi ada dialog dan kesadaran kritis, yaitu conscientization. Kemudian oleh Vygotsky, jadi bagaimana media sosial dan pembelajaran kolaboratif itu terjadi untuk membentuk CPD. Kemudian Nodding, jadi Ethic of Care dan Humanization untuk ruang belajar yang manusiawi. Kemudian Biesta, jadi keseimbangan antara qualification, socialization, dan subjectification. Nah, jadi itulah filsafat pendidikan modern yang membawa kita pada pemahaman bahwa pendidikan itu bukan hanya proses mekanis, tetapi proses manusiawi, proses yang reflektif dan etis, sehingga mampu menumbuhkan manusia pembelajar yang kreatif, peduli, dan kritis dalam menghadapi kompleksitas dunia yang selalu berubah di abad ke-21 ini. Jadi sebagai landasan filosofi, yaitu pendidikan filsafat pendidikan modern, pendidik tidak hanya mengajar untuk masa kini, tetapi juga menyiapkan manusia untuk masa depan yang lebih bermakna. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.